Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana bisnis? Bagaimana penjualan kopinya? Gimana kafenya? Mudah-mudahan selalu dalam kesuksesan, keberkahan, dan semakin berkembang. Oke, di video kali ini saya mau sedikit bicara tentang fenomena harga green beans yang sedang naik ya. Harga green bean yang sedang naik. Terus baik itu robusta maupun arabica. Ya, sebenarnya apa sih penyebabnya kenapa harga green beans naik signifikan? Ya, yuk kita diskusiin sama-sama. Ciao. Oke teman-teman, sebelumnya udah pada ngopi belum? Kita ngopi dulu ya, sambil ngobrolin kopi, sambil ngopi kita. Oke. Jadi, saat ini harga kopi lagi tinggi-tingginya, baik itu Arabica maupun Robusta ya. Arabica untuk yang proses semi wash ataupun full wash bisa menyentuh di angka 120 sampai dengan 130-an ya. Bahkan ada beberapa varian atau varietas kopi yang harga jualnya bisa sampai 140 bahkan sampai 150.000 untuk proses semi wash dan full wash. Ya. Apalagi kalau untuk natural, honey dan wine. Wow, kalau boleh saya bilang harganya luar biasa sekali ya untuk Arabica. Nah, tapi yang lucu ketika Arabica naik harganya dan unpredictable, istilahnya buat kita pelaku roastery ataupun juga pelaku di hilir, itu harga kopi itu unpredictable. Istilahnya perubahannya begitu cepat. Hari ini harganya 120, bisa jadi dalam seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian harganya bisa melambung menjadi 130. Nah, jadi ini menjadi keuntungan buat semua stakeholder yang memiliki kapital atau keuangan yang cukup sehat, yang cukup kuat. Kenapa? Mereka bisa membeli kopi dalam jumlah banyak. Nah, ketika kita membeli kopi dalam jumlah banyak, otomatis bargaining kita atau penawaran kita terhadap petani maupun juga pemilik green beans itu jauh lebih leluasa dan lebih mudah. Sehingga diskonnya juga bisa lebih banyak. Tapi yang akan menjadi isu adalah buat kita pelaku-pelaku yang masih istilahnya masih UMKM atau skala kecil, yang mana finansial ataupun kapital kita tidak sebesar mereka. Nah, ini akan menjadi permainan yang cukup seru di dunia kopi. Selain itu, kalau kita perhatikan, ketika Arabica naik, Arabica melambung tinggi, secara bersamaan beberapa pelaku kopi switch dari penggunaan grade 1 kepada asalan ataupun grade yang lebih rendah untuk hanya mencari harga yang lebih miring sedikit. Nah, selain itu, ketika Arabica naik, maka banyak pelaku kopi yang lari ke Robusta. Dan secara bersamaan, para penjual kopi Robusta yang mengambil kesempatan dan keuntungan di dalam kondisi yang tidak menentu ini untuk harga green beans, mereka pun menaikkan harga kopi Robusta. Dan saat ini beberapa penghasil kopi Robusta, baik itu Lampung, Temanggung, Jawa Tengah, maupun di beberapa daerah, mematok harga kopi grade 1 bisa tembus di angka 60.000. Luar biasa. Apakah ini harus disyukuri atau disesali? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau kita perdebatkan semua ini, maka nggak akan pernah ada ujungnya. Karena kalau dari segi hulu selalu akan bilang bahwa petani pun layak sejahtera. Tetapi ketika misalkan harga green beans murah, maka petani juga akan mengeluh bahwa, hey, come on, kalian udah jual kopi kita cukup mahal di pasaran. Sementara kita hanya sedikit saja menambil keuntungan. Tetapi bukan itu sebenarnya yang harus kita perdebatkan. Yang harus kita perdebatkan adalah kenapa harga kopi ini menjadi mahal. Kenapa harga Arabica bisa tinggi, lalu bisa juga ikutan tinggi. Ya, setahu saya, dari beberapa pengalaman saya di bisnis kopi maupun di bisnis lainnya, dan diskusi dengan banyak pakar-pakar kopi atau pakar-pakar ekonomi,
bahwa harga kopi ataupun harga komoditas bisa naik itu hanya disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, misalkan supply and demand. Ketika supply sedikit, demand-nya naik, maka otomatis itu harga akan ikutan naik karena kebutuhan banyak tapi supply-nya sedikit, ya. Kedua, isu misalkan kalau di kopi adanya produksi yang menurun, ya, jumlah produk ini balik lagi kepada supply yang disebabkan oleh iklim. Contoh misalkan kayak di Brazil ada frost yang istilahnya suhu dingin menghancurkan tanaman kopi sehingga produksinya menurun, maka harga kopi pun akan ikut naik karena supply-nya sedikit, demand-nya banyak, ya. Atau memang disebabkan karena misalkan logistik misalkan logistik bisa pupuknya naik, harga perawatannya naik, terus juga bensinnya naik, dan segala hal pendukung yang menyebabkan produksi menjadi naik, ikutan naik. Nah, jadi dua hal ini, kalau ini terjadi, maka kita tidak bisa menghindari kenaikan harga, ya kan? Tapi saat ini harga logistik di Indonesia lumayan stabil, ya. Tidak terlalu terpengaruhi oleh inflasi, tidak dipengaruhi oleh turun naik yang cukup signifikan. Begitupun tahun lalu saya dengar memang ada penurunan produksi. Tetapi tahun sekarang itu produksi sudah kembali kepada hampir normal. Istilahnya supply-nya sudah terpenuhi. Nah, tetapi kenapa harga kopinya masih tetap tinggi? Inilah yang mesti kita sebagai pelaku kopi mesti kita diskusikan, kita pikirkan kenapa harga kopi kita tetap tinggi walaupun supply-nya sudah banyak. Istilahnya, gue udah males turun nih, gue udah di atas aja, gue nggak mau turun lagi, gue nggak mau jualan Arabica yang harganya grade 190 atau 80 ribu, gue maunya di atas 100, ya kan? Atau juga sekarang Robusta sudah 60 ribu, 55, 60 ribu, mereka nggak mau turun lagi ke harga 40 ribu, ya. Ngapain gue turun ke harga 40 ribu kalau gue bisa jual harga 60? It's okay sebenarnya, it's okay teman-teman. Tapi yang menjadi kendala adalah mau seberapa tinggi lo ngejual green beans dan mau seberapa banyak yang lo jual, ya. Pertanyaannya adalah ketika harga tinggi, apakah para peminum kopi akan tetap rela membayar harga kopi dengan harga mahal? Belum tentu teman-teman. Karena kita di hilir banyak sekali masalah yang kita hadapi, bukan hanya sekedar harga bahan baku, tapi kita juga akan menghadapi isu pertama adalah isu sewa yang tempat yang semakin tinggi, kedua gaji karyawan yang juga semakin naik, ya, juga biaya operasional cost lainnya seperti misalkan over karyawan yang keep and coming, ya, ini kan akan menyebabkan cost buat kita, cost training, dan ini sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh para pelaku hulu, ya. Jadi di kopi ini masih ada egosentris, ya, egosentris. Jadi bagian hulu memikirkan kebahagiaan hulunya, bagian hilir juga memikirkan kebahagiaan hilirnya. Nah, di video kali ini saya mau coba mengajak semua pelaku kopi, ya, terutama para asosiasi pemangku kebijakan di asosiasi maupun di pemerintah, come on, yuk kita bikin sebuah harga yang make sense atau bisa dipahami oleh semua stakeholder. Harga adalah ada yang bottom price dan up price. Misalkan grade 1 untuk Arabica yang proses semi wash dan full wash, ya. Di bottom harga misalkan harga terendah di angka 90, harga tertinggi di angka 100. Ya, kecuali ada kasus-kasus tertentu yang harus memang ada perubahan. Lalu di harga natural misalkan harga terendahnya 100 ribu, harga tertingginya 110 ribu. Nah, ini hanya contoh, ini saran dari saya aja, masukan harapan saya sebagai pelaku kopi, ya, bahwa kita bisa menstabilkan harga, ya, sehingga baik hulu maupun hilir itu tidak ada yang dirugikan. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, para pelaku yang ada di hulu maupun di hilir, mau sampai kapan kita kayak gini? Sudah mah kelas-kelas kopi pada mahal, bener kan? Ya, terus sudah mah biaya cost produksi kita juga tinggi, misalkan karena akibat biaya sewa dan biaya gaji karyawan yang makin tinggi, ya, juga merasa spoilednya yang juga tinggi. Nah,
Apakah harga bahan baku juga mau terus tinggi? Ya, yang ada nanti orang udah nggak sanggup lagi minum kopi. Ingat teman-teman ya, pencinta specialty kopi itu cuma dikit, cuma 15%-an paling. Ya, tapi paling banyak adalah pencinta kopi itu adalah income ekonominya di antara middle to low. Yang mana UMR-nya itu hanya baru mentok di angka 5 jutaan untuk di daerah kota-kota besar. Di daerah lebih murah lagi. Mereka adalah real para peminum kopi yang harus kita tetap supply kebutuhan kopinya, di mana kita juga harus tetap menjaga range harga sehingga mereka mampu untuk membeli. Oke, so buat teman-teman semua, ya mungkin video singkat saya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Yuk kita sama-sama pikirin bagaimana harga kopi ini bisa stabil supaya everybody happy. Come on, asosiasi, SCI, ASKI, AKLI, AIKI, GAIKI, dan semua pemangku kebijakan. Let's go, kita bicara tentang harga kopi supaya everybody happy. Oke? Dan buat pelaku hilir, roastery, coffee shop, ya prosesor, kita juga mesti memikirkan hal-hal supaya kopi ini tetap stabil. Oke, begitu aja yang bisa saya sharing di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ngopi karena kopi meningkatkan kreativitas, meningkatkan konsentrasi. Kalau kita nggak ngopi, biasanya kita agak ngeblank sedikit, ya kan? Oke. So, sampai ketemu lagi dengan Erisan di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.